Halo teman-teman student, apa kabar kalian semua? Teacher harap semuanya baik-baik saja. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita. Kita masuk di subtema baru yaitu subtema 2. Di sini kita akan bahas pembelajaran 1 dan pembelajaran 2. Kalian bisa cek di buku kalian ya. Bahasan yang kita bahas ada 4 mapel, pertama adalah bahasa Indonesia, yang kedua adalah PPKN, yang ketiga adalah SPDP, dan yang terakhir adalah matematika ya. Untuk bahasa Indonesia kita akan membahas tentang menjawab pertanyaan dan menulis sebuah pesan dari sebuah dongeng ya. Jadi kalian bisa cek di halaman kalian di buku pada halaman 33. Di situ ada cerita singkat sebuah dongeng ya yang berjudul Caca yang Rendah Hati ya. Jadi Cica akan jelaskan sekilas mengenai isi dongeng tersebut ya. Jadi di suatu hutan ya, itu ada perkumpulan beberapa hewan. Salah satunya adalah capung yang kita sebut sebagai caca, dan yang kedua adalah burung pipit yang kita sebut sebagai petra ya. Jadi caca itu bentuk tubuhnya sangat kecil ya. Kita ketahui bahwa capung itu bentuk ukuran tubuhnya kecil dibandingkan dengan burung pipit. Kalau burung pipit agak lumayan besar, kalau dibandingkan dengan caca itu ukuran tubuhnya lebih jauh besarnya ya. Jadi mereka akan mengadakan suatu perlombaan ya. Sebelum perlombaan itu dimulai ya, si Petra dengan sombong dirinya, dia membanggakan dirinya. Karena kenapa? Karena dia akan berlawanan dengan seekor capung yang ukuran tubuhnya kecil. Bahkan dia ketawa ya, dia dengan optimisnya bahwa dia akan bisa memenangkan sebuah pertandingan tersebut ya. Sedangkan Caca yang baik hati, yang rendah hati, dia hanya tersenyum melihat keangkuhan yang disampaikan atau yang dilontarkan oleh si Petra ya. Dan akhirnya pertandingan itu pun dimulai ya. Pas waktu burung itu terbang mengelilingi taman ya, si Caca ketinggalan jauh dari Petra ya. Petra sudah jauh larinya, sedangkan si Caca dia ketinggalan jauh ya. Dia sudah pesimis bahwa dia tidak akan bisa memenangkan perlombaan itu ya. Dengan sombongnya si Petra menyombongkan diri ya, dengan menunjukkan kehebatannya dengan mengepakkan sayapnya. Ini loh saya yang paling hebat, kata si Petra ya. Tetapi tidak lama kemudian setelah pertandingan itu hendak mencapai garis finish, tiba-tiba si Petra menabrak sebatang atau sebatang pohon, dan akhirnya si Petra terjatuh ya. Setelah Petra terjatuh ya, si Caca pun hampir mencapai garis finish ya. Tetapi kalau semuanya otaknya si Caca ini jahat, pikirannya jahat ya, dia tidak mau menolong, mungkin dia langsung lari supaya apa? Supaya bisa memenangkan pertandingan tersebut, karena si Petra dalam keadaan lemah, dalam keadaan terjatuh. Tetapi tidak, karena Petra baik hati, si Caca baik hati, dia nggak mau memenangkan pertandingannya. Karena apa? Dia melihat kondisi kawannya sedang terjatuh, sedang membutuhkan pertolongan ya. Akhirnya si Caca berhenti dalam terbangnya, dan ia pun menolong si Petra yang terjatuh ya. Nah, akhirnya apa? Akhirnya pertandingan itu pun tidak ada yang menang, tidak ada yang kalah. Karena kenapa? Keduanya sama-sama menang. Nah, anak-anak, jadi dari sekilas ringkasan cerita dongeng yang baru saja teacher sampaikan, jadi kita bisa membuat beberapa pertanyaan atau menjawab beberapa pertanyaan dari dari teks dongeng yang baru saja teacher pertanyaan ya. Yang baru saja teacher bacakan. Kalian bisa lihat di halaman 34. Kemarin di subtema tematik 1 kita sudah belajar bagaimana kita cara membuat suatu pertanyaan ya. Karena kita tidak belajar tentang membuat suatu pertanyaan, kita hanya menjawab pertanyaan dari isi dongeng ya. Pertanyaannya apa saja teacher? Banyak ya. Bisa siapa, bisa kapan, di mana, mengapa ya. Kemudian kita kenal sebagai kata adik Simba ya. Di situ ada yang nomor 1 siapa, tuliskan pertandingan siapa, apa,
ya, dan lain sebagainya ya. Untuk halaman 34 menjawab pertanyaan, kalian bisa kerjakan latihan tersebut sebagai bahan latihan di rumah. Oke, sekarang kita lanjutkan menulis pesan dari dongeng. Nah, jadi dari cerita dongeng yang baru saja dibacakan, kalian tentunya bisa ya mengambil pesan pelajaran baik dari si Caca ataupun dari si Petra ya. Jadi yang namanya pesan itu adalah segala sesuatu yang patut kita ambil ya. Jadi dari sisi baiknya kita ambil ya, yang jahatnya yang buruknya jangan kita ambil ya. Jadi kita bisa mengambil pelajaran tersebut, kita nggak boleh sombong, kita nggak boleh angkuh ya, kita harus saling menolong, kita harus saling mementingkan persahabatan. Banyak lagi pesan cerita yang bisa kita ambil dari masing-masing sebuah dongeng ya. Selanjutnya kita akan melanjutkan pembahasan kita, yaitu mengenai perbedaan sifat seseorang. Oke anak-anak, di sini teacher akan jelaskan mengenai sifat. Tentu saja kalian sudah tahu ya sifat ya. Sifat itu teacher akan jelaskan sekilas. Ada yang pemalas, ada yang pemalu, ada yang pintar, ada yang disiplin, ada yang sombong, angkuh. Itu semuanya adalah sifat ya. Jadi ketika kita memiliki perbedaan sifat, baik itu antara satu orang dengan orang yang lainnya, kita masing-masing harus saling menghargai ya. Jadi tidak boleh saling menghina atau tidak boleh saling mencemooh ya. Kalau ataupun ada sifat yang kurang baik di diri kita ya, kita harus merubah sifat buruk itu menjadi lebih baik. Ataupun ya ada tetangga kita atau teman kita atau saudara kita yang memiliki sifat yang kurang baik ya, kita sebagai anak pelajar kita harus menasihati orang tersebut supaya bisa merubah sifatnya ke yang lebih baik. Tetapi ingat, ketika kalian memberikan nasihat, gunakan kata-kata yang sopan dan santun ya. Supaya apa? Supaya orang yang mendengarkan nasihat kamu, dia bisa menerima, bisa mengerti apa maksud dari nasihat tersebut ya. Di sini kita akan jelaskan sekilas contoh sebenarnya ya. Contoh dari sifat seumpamanya Andi, anaknya pemalas ya. Jadi dia sering datang terlambat karena telat ya, karena dia bangunnya tidurnya selalu malam, jadi bangunnya selalu kesiangan ya. Jadi kalau kalian melihat kondisi teman kalian Andi ini di lingkungan kalian wajib menasihatinya ya. Kalian nasihati dengan kata-kata yang sopan dan santun ya. Jadi banyak sekali sifat yang dimiliki oleh setiap orang. Jadi kita harus saling menghargai. Oke, selanjutnya kita akan melanjutkan tentang SPDP. Di sini kita akan bahas mengenai gerak cepat dan gerak lambat pada sebuah tarian ya. Jadi tarian itu bisa terinspirasi dari beberapa hewan ya. Gerakan dan tarian itu pun banyak variasinya. Ada gerak cepat, ada gerak sedang, ataupun ada gerak lambat. Jadi ketika kita mau menari, gerakan apa yang akan kita peragakan bebas ya, tergantung dari tema tarian tersebut ya. Kalian bisa menggunakan tarian gerakan lambat, gerakan cepat, ataupun gerakan sedang ya. Di buku kalian ada contoh gerakan tarian di halaman 36. Di situ ada gambar gerakan tarian kupu-kupu ya. Jadi gerakan tarian kupu-kupu mengepakkan sayap itu merupakan contoh gerakan cepat. Tapi ada juga kupu-kupu menggunakan gerakan lambat ya, tergantung konten tarian tersebut ya. Selanjutnya kita akan bahas di sini matematika. Kalau kemarin kita membahas tentang pertukaran pada penggunaan, untuk hari ini kita akan membahas pertukaran pada perkalian ya. Di sini teacher sudah kasih contoh, kalian bisa perhatikan ada 12 ayam. Ingat jumlahnya 12 ayam ya. Mereka membentuk 4 kelompok, setiap kelompok terdiri dari 3 ya.
jumlahnya ada 12, mereka membentuk 4 kelompok, setiap kelompok terdiri dari 3. Pertanyaannya adalah, pertanyaannya ya, kamu dapat menuliskan dalam bentuk perkalian ya. Jadi dari angka yang hasilnya 12 ya, 4 kelompok dan terdiri dari 3 kelompok ini kalian bisa menuliskan bentuk perkaliannya. Ingat, untuk menuliskan bentuk perkalian kalian bisa menuliskan dengan cara susun panjang ataupun dengan cara susun pendek ya. Untuk cara susun pendek saya jelaskan. Susun pendek di sini ada contohnya, sumbangannya 3 dikali 4 ya, hasilnya 12 ya. Karena di sini hasilnya 12, ada 12 yang membentuk 4 kelompok, masing-masing terdiri dari 3, jadi 3 dikali 4 hasilnya 12. Karena dia sifat kita yang kita pelajari adalah sifat pertukaran, jadi ketika kita ingin merubah posisi 3 dan 4, itu pun hasilnya akan menghasilkan hasil yang sama ya. Kita ubah 4 dikali 3, hasilnya mungkin sama 12 ya. Jadi ketika ada pertukaran posisi untuk soal perkalian ya, itu tidak akan mengurangi atau tidak akan menambahkan hasilnya ya, hasilnya akan tetap sama ya. Ini untuk susun pendeknya. Untuk susun panjangnya gimana, teacher? Jadi kita susun panjang ya, panjang 3 dikali 4 berarti 3-nya sampai 4 kali. 3 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 3, hasilnya berapa anak-anak? 12 ya, 12. Kemudian 4 dikali 3 berarti 4-nya 3 kali. 4 ditambah 4 ditambah 4, hasilnya berapa? 12 ya. Jadi hasilnya tetap sama ya. Ketika kalian melakukan perkalian, baik itu dengan cara susun panjang ataupun dengan cara susun pendek, itu akan menghasilkan jawaban yang sama-sama benarnya ya. Cara mana teacher yang akan kita gunakan teacher? Terserah kalian ya. Menurut kalian mana yang lebih mudah ya? Tapi kalau untuk saran teacher, kalau untuk perkalian angkanya besar, gunakan dengan cara susun pendek. Karena kenapa? Itu akan mempermudah jalannya untuk menemukan suatu hasil ya. Oke, cukup jelas penjelasan teacher hari ini. Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa tanyakan lewat WA teacher ya. Silakan dikerjakan. Untuk tugas nanti akan teacher share di Google Classroom. Oke, thank you, goodbye.